Suara jelas dan berkesan seram. Tahun 2016, saya adalah bagian dari 30 mahasiswa yang mengikuti perkemahan tahunan di sebuah hutan jati di Jawa Tengah. Tujuannya simpel, mempererat kebersamaan dan menguji mental. Kami tak pernah menyangka, mental kami benar-benar diuji hingga batasnya. Lokasi yang kami pilih adalah sebuah area yang terpencil, sekitar 3 km dari desa terdekat. Hutan itu begitu sunyi, dengan pohon jati yang menjulang tinggi seperti tiang-tiang raksasa. Sebelum berangkat, seorang warga desa yang kami temui sempat berpesan, kalau mau aman, kemahnya di pinggir saja, jangan masuk terlalu dalam. Hutan ini sudah tua, banyak ceritanya. Kami hanya menganggapnya bualan. Tentu saja, panitia memilih lokasi yang paling dalam, paling sunyi, dan paling ideal. Saat kami tiba, suasana terasa biasa saja. Kami sibuk mendirikan tenda dan menyiapkan logistik. Tapi di balik kesibukan itu, ada satu hal yang terasa ganjil. Udara di sana begitu dingin, bahkan di tengah terik matahari. Bu Siti, seorang warga desa yang mengantar kami, sempat berpesan lagi sebelum pulang. Ingat, jangan sembarangan. Kalau malam, jangan berisik. Penunggu hutan ini tidak suka keramaian. Malam itu, api unggun menyala begitu terang, menerangi wajah-wajah kami yang penuh tawa. Kami menyanyi, bermain gitar, dan bercerita. Seolah kami ingin menunjukkan pada hutan itu bahwa kami ada dan kami tidak takut. Sekitar pukul 23.00, saat suasana mulai tenang, tawa kami terhenti. Terdengar alunan gamelan yang sangat pelan, seolah datang dari balik kabut di kejauhan. Kalian dengar nggak? Bisik seorang teman. Kami saling memandang. Mustahil itu suara dari desa. Suaranya terlalu jernih, tapi tidak ada yang berani berkomentar lebih jauh. Kami mencoba mengabaikannya. Pagi harinya, kami semua bangun dengan lelah. Sinta, salah satu peserta, mengeluh sakit kepala parah. Wajahnya pucat pasi. Ia menceritakan mimpinya. Aku melihat perempuan berkebaya merah, wajahnya pucat, duduk di depan tendaku. Ia tidak bicara, hanya menatapku dengan mata kosong. Tatapannya itu benar-benar menembusku. Aku bisa merasakan tatapannya saat aku tidur. Kisah Sinta membuat kami merinding, tapi kami mencoba menganggapnya hanya mimpi buruk biasa. Hari kedua berjalan seperti biasa, tapi kami bisa merasakan aura yang berbeda. Ada rasa tegang yang tidak terlihat. Malam itu, kami sengaja tidak terlalu lama di luar tenda. Setelah api unggun padam, kami masuk ke dalam. Di tengah keheningan yang pekat, terdengar suara langkah kaki yang berat dan pelan, seperti langkah seseorang yang berputar mengelilingi perkemahan. Kami semua menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di samping tenda kami. Lalu disusul suara gemerisik kain panjang terseret di tanah. Udara di sekitar tenda tiba-tiba terasa begitu dingin. Tiba-tiba, sebuah tawa perempuan yang lirih dan dingin terdengar dari arah pohon jati besar di dekat kami. Tawa itu seperti mengejek, membuat bulu kuduk kami berdiri tegak. Kemudian, sebuah jeritan pecah dari tenda Sinta. Kami semua panik. Saat kami membuka tendanya, Sinta sudah histeris, berteriak sambil menunjuk sudut tenda yang kosong. Dia di sana, dia ada di sana, jangan biarkan dia masuk. Wajahnya begitu takutan. Ia memohon pada kami, tapi tidak ada siapa-siapa. Tenda itu kosong. Sinta kemudian pingsan. Kami menyadari ini bukan lagi sekedar mimpi. Ada sesuatu di sini. Malam ketiga, hujan turun begitu deras, membuat hutan semakin gelap dan sunyi. Di sela-sela suara hujan, alunan gamelan kembali terdengar. Kali ini, jauh lebih jelas dan meriah. Kami yakin ada sebuah pesta di dalam hutan. Beberapa dari kami yang penasaran, memberanikan diri mengintip dari balik tenda. Mereka terperanggah. Mereka bersumpah melihat cahaya obor yang bergerak di antara pepohonan dan bayang-bayang yang terlihat seperti arak-arakan. Ketakutan kami mencapai puncaknya saat Sinta kembali mengalami kerasukan. Sekitar pukul 2 dini hari, matanya melotot, suaranya berubah serak dan ia berkata, "Pergi kalian, tempat ini bukan untuk manusia." Ia meronta, tenaganya jauh lebih kuat dari tubuhnya. Setelah beberapa teman membaca doa, Sinta terkulai lemas. Sebelum sadar, ia sempat berbisik, "Mereka marah karena kalian bernyanyi. Kalian terlalu berisik, kalian mengganggu pesta mereka." Suasana perkemahan berubah total. Tidak ada lagi canda tawa. Kami semua diliputi ketakutan. Panitia memutuskan untuk memotong acara.
tapi kami harus bertahan 1 malam lagi. Malam itu, kami semua memilih untuk berdiam di dalam tenda. Banyak yang tidak bisa tidur. Beberapa dari kami bermimpi hal yang sama, melihat barisan penari berwajah kosong, menari dengan gerakan tak wajar di sekitar api unggun yang sudah padam. Saat pagi tiba, kami semua terkejut. Di tanah sekitar bekas api unggun, terlihat bekas tapak kaki kecil yang sangat banyak. Seolah-olah memang ada pesta yang terjadi di sana. Dan bau bunga Kamboja yang wangi tercium di udara, menambah kengerian. Di tengah malam itu, ketika kami bersembunyi di tenda, kami mendengar suara yang paling menakutkan. Suara-suara yang memanggil nama kami dengan bisikan lirih. "Dimas, keluar, temani Atu." Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah ada seseorang di luar tenda kami. Dimas gemetar ketakutan, bersembunyi di balik selimut. Pagi harinya, kami segera membongkar tenda, seolah dikejar sesuatu. Kami tidak menoleh ke belakang. Selama perjalanan keluar hutan, beberapa dari kami merasa diikuti. Suara langkah kaki terdengar di belakang, tapi saat kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sinta, yang masih sangat lemah, sesekali senyum aneh sambil berbisik, "Dia ikut, dia jalan di belakang kita." Kalimat itu membuat kami berlari, tidak peduli seberapa lelahnya kami. Sesampai di desa, kami menceritakan semua yang terjadi. Seorang sesepuh desa menjelaskan, di hutan itu dulu ada sebuah padepokan, banyak penari dan sinden yang mati dibantai. Arwah mereka tidak pernah pergi. Setiap malam mereka menari. Pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam yang tak pernah hilang. Sinta harus dibawa ke orang pintar karena arwahnya menempel. Dimas sering mendengar suara langkah kaki di kosnya. Dan Rina hingga kini masih terbangun di tengah malam karena suara gamelan. Kami tak pernah kembali ke hutan itu. Warga desa pun melarang siapapun berkemah di sana. Hutan itu sekarang dikenal sebagai hutan terlarang. Dan setiap malam Jumat, warga desa masih bisa mendengar alunan gamelan yang samar dari dalam hutan. Sebuah pengingat bahwa pesta para arwah di sana tak pernah berhenti.